Selamat siang, Bu Noni. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nuni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ibu sedang sibuk nggak ya Bu? Iya, Alhamdulillah tidak. Ada apa nih, tumben masuk ruangan saya? Nah, jadi begini Bu, saya tuh sedang ada sedikit permasalahan dengan kelas yang saya ajar. Sebetulnya tidak dengan satu kelas itu ya Bu, tapi hanya dengan salah satu siswanya saja. Jadi begini, saya kan mengajar bahasa Indonesia, Bu. Nah, salah satu siswa saya di kelas 11 Merdeka 2 itu ada yang kurang memperhatikan pelajaran saya. Jadi dia datang terlambat di pelajaran saya, tidak menyimak pelajaran saya dari awal hingga akhir, dan tugas-tugas yang saya berikan juga itu tidak dia kerjakan seperti itu, Bu. Jadi saya merasa kurang dihargai lah oleh salah satu siswa tersebut. Hmm. eh oke, Ibu merasa tidak dihargai sama siswa Ibu ya. Kemudian, apa Ibu sudah menelusuri tentang masalah ini? Kenapa bisa seperti itu? Iya, saya sudah berbicara dengan siswa tersebut, kenapa dia tidak menyimak pelajaran saya. Nah, ternyata dia dia menyampaikan ke saya kalau selama saya mengajar bahasa Indonesia itu, saya menggunakan metode ceramah, diskusi. Dia kalau diskusi itu merasa kurang percaya diri dengan teman-temannya. Lalu juga saat saya memberi tugas itu banyak membacanya Bu, literasinya banyak, jadi hampir satu halaman tuh literasi aja, jadi dia merasa jenuh seperti itu Bu. Oke lah. Kemudian menurut pengamatan Ibu Noni, mengapa anak itu tidak suka dengan Ibu Noni? Iya, dia bukan tidak suka dengan saya, tapi cara mengajar saya menggunakan metode ceramah, Ya. lalu saat memberi tugas literasinya terlalu banyak menurut dia, dan juga saat diskusi kelompok juga dia merasa kurang percaya diri kalau selalu tugas-tugasnya itu diskusi kelompok. Jadi dia tipe siswa yang kurang bisa untuk bersosialisasi lah dengan teman-temannya, kurang bisa untuk mengemukakan pendapat seperti itu. Jadi dia kurang suka kalau terlalu sering diskusi kelompok dan menggunakan metode ceramah seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira kondisi yang seperti apa yang Bu harapkan? Kalau saya sih berharap semua siswa yang saya ajar, semua kelas yang saya ajar itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan nyaman, dengan penuh keaktifan, termotivasi, anak-anak mau mengerjakan tugas-tugas saya dengan baik, tepat waktu, berani bertanya, saat diskusi berani mengemukakan pendapat. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kondisi kelas yang nyaman, aman, dan sangat kondusif lah bagi saya dan juga bagi murid-murid di kelas yang bersangkutan. Seperti itu, Bu. Oke, kalau begitu, apa ada hal lain yang ingin Bu Noni lakukan agar siswa tersebut mempunyai motivasi yang tinggi dan berubah dari kebiasaannya? Iya, ada Bu. Saya berencana semakin memvariasi metode mengajar saya, tidak hanya ceramah dan diskusi kelompok, tapi juga ada saya selipkan ice breaking. Lalu juga saya menggunakan video, saya tayangkan video, lalu saya Ya. menggunakan game, lalu saya ajak mereka ke ruang terbuka seperti taman sekolah, lalu halaman sekolah, lalu ruang baca terbuka, dan bila memungkinkan saya bisa mengajak mereka juga ke
ke kantin sekolah. Jadi ngemil-ngemil sambil ngobrol, sambil mengerjakan tugas-tugas. Jika itu memang memungkinkan bisa membuat siswa itu termotivasi. Jadi sambil ngobrol, sambil belajar, sambil ngemil-ngemil sedikit lah seperti itu. Baiklah, dari sekian yang pernah Ibu lakukan itu, ada tidak metode yang pernah Ibu lakukan dan itu menurut Ibu berhasil? Ada, Bu. Jadi saat itu mereka saya bawa ke taman sekolah sambil membawa makanan-makanan ringan. Jadi mereka belajar bersama-sama. Jadi saya menerangkannya dalam situasi yang santai gitu, Bu, tapi serius. Jadi mereka saya beri tugas dan juga bisa sambil ngemil-ngemil permen, kacang, roti-roti seperti itu. Jadi dan tugas mereka justru cepat selesai dan mereka lebih nyambung karena suasananya benar-benar santai gitu, Bu. Oke, jadi kalau dalam pembawaan yang santai seperti itu, menurut Bu Noni, kira-kira kalau dikasih nilai keberhasilannya dari poin 1 sampai 10 itu kira-kira di angka berapa, Bu? Di angka 8 ya Bu, karena sebagian besar bahkan hampir semuanya itu bisa mengerjakan tugas-tugas saya. Selesai tepat waktu dikumpulkan. Dan mereka antusias bertanya, antusias mengemukakan pendapat, eh, lebih kreatif dan juga lebih aktif mereka. Oke, kemudian apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan langkah-langkah ke depan yang akan Ibu Noni lakukan untuk Eh, perbaikan ini? untuk perbaikan ini saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat untuk mengetahui eh, bagaimana metode yang tepat. Bermacam-macam metode Oke. pembelajaran. Saya juga akan melakukan observasi apa yang menjadi kebutuhan siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Saya juga akan bekerja sama dengan wali kelas dan guru BK dan juga dengan wali murid, orang tua wali murid. Dan saya juga akan bekerja sama dengan murid untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saya juga akan melakukan banyak pelatihan, membaca literasi-literasi dari berbagai sumber. Seperti itu, Bu. Oke, kemudian menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan misi Ibu ini? Yang dapat membantu saya rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua wali murid dan murid itu sendiri. Karena murid juga harus memiliki motivasi intern ya Bu ya, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Karena sebagaimanapun kita berusaha untuk memberikan motivasi kepada mereka, kalau mereka tidak tergugah dari dalam diri mereka, itu juga akan relatif sulit untuk merubah pola pikir mereka dan untuk meningkatkan kompetensi murid itu sendiri. Seperti itu, Bu. Eh, Terus kemudian kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama untuk melihat adanya perubahan ini, Ibu? eh, Kondisional ya Bu. Saya tidak bisa menentukan sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, masing-masing anak harus kita gali juga motivasi internalnya. Dan Ya, itu butuh oke. pendekatan, butuh kerjasama yang baik antara saya dan rekan sejawat, orang tua murid, dan murid itu sendiri. Jadi bersifat kondisional. Oke. Betul, Burani. Memang perubahan itu tidak serta-merta terwujud dan nampak perubahannya, akan tetapi beberapa fase-fase agar terjadi perubahan berkesinambungan. Kemudian, kira-kira kapan Ibu akan segera menerapkan ini, memulai ini? Kebetulan ini kami tahun ajaran baru, jadi saya akan langsung terapkan saat masuk kelas itu, Bu. Jadi besok saya kebetulan ada jadwal di kelas anak itu, maka akan saya lakukan. Oh ya, satu langkah lagi saya akan menerapkan coaching juga dengan rekan sejawat dan juga dengan Oke. seperti itu, Bu. Nah, kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan ini, Bu? Komitmen apa yang Ibu lakukan? Saya akan secara berkesinambungan melakukan refleksi diri setiap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Refleksi diri, saya minta saran, pendapat dari rekan sejawat, orang tua wali murid dan juga dari murid-murid. Dan saya akan secara berkesinambungan melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya juga akan secara berkesinambungan melakukan pelatihan-pelatihan dan mencari pengetahuan lainnya, literasi-literasi dari berbagai sumber, baik itu media sosial, elektronik, dan sebagainya, Bu.
Oke, kemudian dukungan apa yang Ibu butuhkan dari pihak lain, Bu? Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat itu sarana dan prasarana, dari rekan MGMP juga saya membutuhkan ide dan saran. Kalau dari rekan sejawat, kenapa Ya, sarana dan prasarana? Karena kita bisa saling berbagi pinjam, misalnya berbagi pinjam buku ajar, berbagi pinjam modul ajar, berbagi pinjam. Misalnya ada teman saya yang punya sarana pembelajaran bisa saya pakai, saya juga punya bisa dipakai teman saya. Seperti itu. Jadi saling berbagi, saling memberi, saling eh, bekerja sama seperti itu. Dan dari orang tua wali murid saling berbagi saran dan informasi seperti itu. oke, baiklah. Semoga lancar ya, Bu. Semoga apa yang Ya, Ibu rencanakan ini nanti benar-benar dapat Ibu terapkan dan hasilnya sesuai yang Ibu harapkan. ya. Kemudian, apa masih ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada Bu, sekian dulu. Terima kasih ya Bu, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Oke, sama-sama Bu. Semoga kita bisa terus saling mendukung dan sukses ke depannya ya Bu ya. Dan Iya, terus mengapresiasi dan memperbaiki diri. iya, terima Oke, kasih. semangat Ibu. Tetap semangat. Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum. Oke, malam. Jadi Assalamualaikum, nama saya Nunik Murtasima, CGP Angkatan 10. Tadi barusan saya melakukan coaching bersama rekan saya, Ibu Noni dari SMA 2. Jadi di sini saya mau melakukan refleksi diri terhadap praktek coaching yang telah kami lakukan. Jadi tadi kami tadi kami sudah melakukan coaching, saya merasa bahwa dalam praktek coaching yang kami lakukan sudah sesuai alur Tirta. Kemudian yang masih perlu saya pribadi perbaiki yaitu mencari dan menggali pertanyaan berbobot pada rekan coach saya gitu. Kemudian eh, hal yang tetap harus dilakukan dalam coaching ini, kami berdua juga sudah berusaha dalam kehadiran penuh saat melaksanakan coaching. Kemudian sebelum melakukan coaching, kami tidak selama berkegiatan coaching kami tidak melakukan hal-hal kegiatan lain. Kami berusaha fokus dan kemudian saya merasa lega setelah mengungkapkan permasalahan yang saya rasakan dan saya alami, yang saya sampaikan terhadap coach saya. Seperti kemudian selanjutnya saya akan berusaha lebih belajar teknik menganalisis permasalahan saya sebagai coach. Jadi saya akan berusaha untuk menganalisis permasalahan yang dialami oleh coach saya agar saya bisa membantu coach saya ini untuk menemukan masalahnya sendiri. Jadi, karena di sini sifatnya coaching adalah tidak menggurui, tapi mendampingi rekan coaching untuk menemukan solusinya sendiri. Karena sifatnya di sini tidak mengajari ya, seperti itu. Karena kami berbagi pengalaman. Mungkin ada penambahan dari Ibu Noni dari tadi apa namanya coaching yang kita lakukan bersama, silahkan. Ya, terima kasih Bu Nuni. Jadi dari refleksi coaching yang telah saya lakukan bersama Bu Nuni tadi, perasaan saya merasa semakin tertantang ya untuk terus melakukan coaching di kenyataannya. Kenyataan saat saya bekerja dengan rekan kerja saya di sekolah dan saat saya menemukan masalah-masalah di kelas bersama dengan murid-murid saya. Jadi metode coaching tadi saya rasa sangat penting dalam kegiatan kita, khususnya kegiatan saya sebagai pendidik, baik itu dengan rekan sejawat, guru, dan juga dengan murid-murid saya. Dan selain tertantang juga saya merasa senang karena saya banyak menimba ilmu, banyak pengalaman yang saya dapatkan dari Bu Nuni tadi, dari
dari situ saya belajar, oh iya caranya bagaimana kalau menghadapi permasalahan di kelas saat saya merasa kurang dihargai oleh siswa. Lalu bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana menentukan tujuan, identifikasi masalah, dan bagaimana menemukan solusi. Walaupun pada saat coaching kan pastinya bukan coachnya yang menentukan bagaimana solusinya, tapi pihak yang curhat ya bagi prosesnya yaitu menemukan solusinya seperti itu. Lalu, tapi saya masih menghadapi kendala, yaitu berarti hal-hal yang harus saya perbaiki yaitu bagaimana menemukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya tadi pertanyaan-pertanyaan saya masih ada lah yang belum sangat berbobot, masih biasa saja. Lalu hal yang perlu saya perbaiki adalah bagaimana menentukan tujuan yang tepat seperti itu. Dan untuk hal-hal lainnya saat saya berinteraksi dengan Bu Nuni, saya tadi bisa fokus, saya tidak mengerjakan aktivitas lainnya. Jadi menurut saya untuk kedepannya, untuk saya benar-benar praktekkan coaching adalah meningkatkan pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada rekan.